Menikah itu sekali seumur hidup. Makanya gue selektif buat milih cewek. Gue gak mau karena gue buru-buru, terus nantinya gue nyesel. Karena menurut gue, cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati yang ngebuka mata untuk ngelihat sebuah ketulusan. Karena gue pernah dengar dari seorang sastrawan tuh ngomong gini, mencintai itu kata sifat, dicintai itu kata kerja. Tapi cinta bukan kata benda, cinta itu kata hati. Tuhan, jagakan dia kekasih. Kalau luka hati gara-gara mantan nggak bisa diobati. Waduh. Lama disemprot disinfektan juga nggak hilang-hilang. Terus diapain dong? Hah? Obatnya? Ya nemuin orang baru yang lebih baik daripada yang kemarin. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Bersyukurlah apa yang selama ini kita dapati dan kita nikmati, karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Ketika meninggal, kedua tangan kita pun kosong. Waktu datang dan waktu pergi, kita tidak akan membawa apapun. Jangan sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin dan hina. Bukankah kita semua hanyalah tamu dan semua milik kita hanyalah pinjaman? Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Karena kita hadir tidak membawa apa-apa dan juga kita akan kembali tidak. Merah. Ngapain ditungguin, ditontonin? Norak banget kan? Iya, Norak itu. Lampu merah itu apa sih keistimewaannya? Bener. Ayo. Ini kalau saya tanya, mas, ini ngapain lampu merah ditontonin? Nungguin lampu hijau. Saya lihat begitu lampu hijau, ditinggal. Perempuan kalau pengen tahu laki-laki karakternya seperti apa, lihat dari cara membawa rokok. Kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, nggak bawa rokok, itu karakternya optimis. Karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Ada laki-laki kemana-mana cuma bawa rokok, nggak bawa korek, itu pesimis. Karena dia khawatir, nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Ada lagi nggak bawa rokok, nggak bawa korek, nah itu pengemis. Perempuan kalau pengen tahu laki-laki karakternya seperti apa, lihat dari cara membawa rokok. Kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, nggak bawa rokok, itu karakternya optimis. Karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Ada laki-laki kemana-mana cuma bawa rokok, nggak bawa korek, itu pesimis. Karena dia khawatir, nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Ada lagi nggak bawa rokok, nggak bawa korek, nah itu pengemis. Termasuk binatang amfibi. Betul. Ular binatang yang melata. Ya. Sedangkan buaya di sungai termasuk binatang amfibi juga, Pak. salah. Salah. Iya. Nggak usah mikir, udah salah. Kata termasuk binatang amfibi, ular binatang yang melata, sedangkan buaya di sungai termasuk binatang yang menakutkan. Saat kita jatuh, kita jadi tahu mana yang teman dan mana yang sahabat. Saat kita gagal, kita jadi tahu mana yang betul-betul peduli dan mana yang hanya singgah dalam senang. Saat kita tidak punya apa-apa, kita jadi bijak mengenal mana yang tulus dan mana yang bulus. Saat kamu sukses,
kaya, dan lagi di atas dalam proses kehidupan. Semua orang akan memuji, semua orang akan menyanjung, bahkan semua orang akan mengaku kalau dia ikut berperan dalam suksesmu. Tapi pada saat kamu jatuh, pujian itu akan berubah menjadi hinaan, sanjungan itu akan berubah menjadi cacian. Semua orang tidak akan pernah menganggapmu ada. Percayalah, saat gagal, semuanya menjadi gelap. Kamu akan ditinggalkan, dan kamu seperti ilalang kering di padang tandus. Tapi saat gagal itulah Tuhan akan menunjukkan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Kawan, saat-saat gagal itulah pilihan kita cuma ada dua: meratapi kegagalan dan membiarkan semuanya menjadi kalah, atau kamu bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk bangkit dan terus bangkit. Menangislah sekeras mungkin, berteriaklah selantang mungkin. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia hebat di dunia ini yang tidak pernah menangis dan berteriak karena gagal. Menangis dan berteriak saat gagal bukan karena kita lemah. Kita hanya manusia biasa. Kita bukan malaikat. Tumpahkan semua kesedihanmu dalam setiap doa-doamu. Berdoalah, jangan meminta supaya semua masalah menjadi ringan, tapi berdoalah dan mintalah agar pundak kita kuat untuk memikul semua masalah yang kita hadapi. Ketahuilah, Tuhan menciptakan masalah selalu beserta solusinya. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Kamu harus jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal mana yang perlu kita hindari di kemudian hari. Ketahuilah, anak panah akan melesat jauh ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Sama, kesuksesan yang luar biasa pasti diraih setelah mengalami kegagalan yang teramat dalam. Kegagalan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang mau berjuang. Kegagalan tidak akan terjadi kepada orang-orang pemalas yang mengabdikan hidupnya hanya untuk menjadi benalu kehidupan. Bangkitlah, tapi ingat, saat kamu berjuang lagi, berjuanglah bersama orang-orang yang mau, bukan dengan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Saatnya merubah hinaan menjadi pujian. Saatnya merubah cacian menjadi tepuk tangan. Saatnya mengembalikan apa yang sudah hilang. Insya Allah, kamu, kita pasti bisa. Pada saat sukses itu datang, datangi semua orang-orang yang menghinamu pada saat gagal. Datangi semua orang yang meninggalkanmu pada saat terpuruk. Katakan pada mereka, terima kasih kawan, karena dulu sudah menghinaku. Setelah itu, pergilah dan doakan mereka, karena sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup adalah ketika kita ikhlas mendoakan orang yang membenci dan menghina kita. Terima kasih. Jangan cari dia yang hanya punya banyak materi, tapi carilah dia yang juga punya hati, yang tidak akan pernah lari darimu, seberat apapun cobaan itu. Dia yang mampu bertahan di saat susah dan sabar di saat ada masalah. Memang tidak mudah, dibutuhkan usaha dan juga sikap dewasa. Dan kalau kamu sudah menemukan orang itu, bilang sama dia, jangan berjalan di depanku, jangan berjalan di belakangku, tapi berjalanlah di sampingku. Kalau laki-laki tuh kayak Bluetooth. Kenapa? Kenapa itu, Pak? Jauh dikit koneksi hilang. Ya, dia akan nyari perangkat yang terdekat. Kalau wanita ini kayak WiFi. WiFi itu semua ditangkap, tapi yang terhubung cuma yang paling kuat. Yang tidak merokok, jangan coba-coba merokok karena merokok itu sangat berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur perokok, ini pesan sesama perokok ya. Yang sudah terlanjur, jangan takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Saya ingin makan terasi, tapi bukan terasi udang. Kenapa?
Saya ingin punya kekasih.